Silakan dipimpin, Sandi. Semua siap. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 DKV 2. Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah 11 DKV 2 nampaknya sehat-sehat ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengecek terlebih dahulu tentang kerapihan kalian. Apakah sudah siap untuk ikut pembelajaran atau belum? Apakah bukunya sudah disiapkan atau belum? Apakah pakaiannya sudah rapi atau belum? Ibu cek terlebih dahulu. Yang laki-laki coba Ibu lihat. Oke, udah ganteng-ganteng. Yang perempuan? Oke, sudah rapi, bukunya sudah disiapkan semua ya? Oke, 11 DKV 2, Ibu akan cek terlebih dahulu kehadiran kalian. Yang namanya Ibu panggil, silahkan angkat tangan dan katakan hadir. Oke? Alexa, Amran, Anggun, Ashifa, Ayu, Lady, Cila, Dava, Dea. Oh, Dea sakit ya? Tadi kirim surat ya? Dea sakit. Derla, Dita, Ella, Fai, Fajarani, Hilda, Justin sakit ya? Tadi orang tua sudah konfirmasi juga. Oke, siap. Oke, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menghormati jasa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Boleh anak-anak untuk berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Oke, ada yang tahu nggak kenapa Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum mulai kegiatan pembelajaran? Ada yang tahu? Oke, Sandi. Untuk menghormati jasa pahlawan, Bu. Betul banget, untuk menghormati jasa para pahlawan kita. Sebenarnya menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak hanya di hari Senin ya. Kalau kita kan hari Senin ibarat kata wajib setiap upacara yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi kita juga bisa nih sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan juga lagu-lagu nasional lainnya agar kita selalu mengenang, bisa mengenang jasa para pahlawan kita. Karena apa sih? Karena berkat para pahlawan kita ini alhamdulillah bisa mengenyam dunia pendidikan yang tanpa dijajah, tanpa adanya rasa takut, kita merasa nyaman dalam belajar seperti itu. Jadi kita harus patut untuk bersyukur dan selalu mengenang jasa para pahlawan kita. Begitu anak-anak, bisa dipahami? Iya, Bu. Materi hari ini adalah perangkat lunak
desain grafis. Ada beberapa capaian pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu murid mampu mengoperasikan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam lingkup desain komunikasi visual. Yang kedua, murid terbiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP industri kreatif. Dan yang ketiga, murid dapat menggunakan perangkat lunak sesuai subkonsentrasi peminatan, yaitu ada print design, image editing, digital imaging, vector, desktop publishing, dan lain-lain. Itu adalah capaian pembelajarannya. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah yaitu mengidentifikasi perangkat lunak untuk membuat poster. Ayo nanti Ibu akan tampilkan beberapa aplikasi. Nanti kira-kira kalian bisa identifikasi nggak kira-kira yang buat poster itu aplikasi yang mana? Kemudian mengoperasikan perangkat lunak desain grafis untuk membuat poster bertema kemerdekaan. Yang ketiga, menerapkan prinsip desain komunikasi visual. Ada tipografi, warna, komposisi, hierarki visual, dan lain-lain. Prinsip desain komunikasi visual ini sudah pernah dipelajari di kelas 10 ya, di DDPK. Lalu yang keempat, melakukan tahapan kerja sesuai dengan SOP industri kreatif, yaitu mulai dari perencanaan, produksi, revisi, dan yang terakhir adalah presentasi. Dan yang kelima, menyajikan hasil karya poster kemerdekaan dengan kreativitas dan original lah ya. Jadi benar-benar ada karya kalian sendiri. Ketika kita membuat sebuah desain, ketika kita membuat sebuah poster, apalagi poster tersebut akan dipublish, itu karya original itu akan sangat penting banget. Itu kan kita nggak boleh ya yang namanya copy paste gitu. Ngambil di Google boleh, tapi sebaiknya sih buat sendiri seharusnya ya. Oke, coba perhatikan di depan. Di depan ini adalah perangkat lunak desain grafis. Dari keempat perangkat lunak ini ada yang tahu nggak? Pertama, gambar yang pertama itu kira-kira itu adalah logo apa? Logo CorelDRAW, bener banget. Yang kedua, Adobe Illustrator. Yang ketiga, Photoshop. Yang keempat, After Effects. Oke, yang pertama CorelDRAW. Pernah menggunakan CorelDRAW? Kapan itu? Sering? Pernah ya? Oke, pernah. Lalu CorelDRAW itu menurut kalian tuh biasanya gunanya untuk apa tuh? CorelDRAW tuh kalian bisa menggunakannya tuh untuk apa aja kira-kira? Membuat poster, terus vektor, logo bisa? Kemudian gambar yang kedua, Adobe Illustrator. Pernah toh? Biasanya kalian buatnya apa nih di Adobe Illustrator? Enggak, sama-sama kayak Corel ya. Desain apa? Desain nama, kartu nama, undangan, logo juga bisa ya. Kalau yang ketiga apa tadi? Photoshop. Biasanya gunanya untuk memanipulasi gambar, editing foto lah ya, itu ada di Photoshop. Yang keempat ada After Effects. Apa? Untuk membuat efek, bisa animasi juga, seperti itu ya. Oke, sebelum kita membuat sebuah poster, Ibu akan melakukan asesmen awal atau penilaian di awal. Ya, yaitu menggunakan quizzes. Boleh kalian buka bukunya. Ibu akan memberikan soal pilihan ganda sebanyak 5 saja. Nanti ketika soalnya keluar, kalian langsung ditulis jawabannya apa ya.
sudah semua dikerjakan? Ini adalah asesmen awal yaitu untuk menilai seberapa paham kalian terhadap materi yang akan kita pelajari seperti itu. Tadi kuisnya tentang CorelDRAW ya. Ada beberapa yang ibu lihat tadi, ada beberapa yang masih belum bisa, ada yang salah satu, ada yang salah dua, ada yang benar semua bahkan. Oke, jadi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melihat tayangan video tentang CorelDRAW. Silakan anak-anak perhatikan terlebih dahulu tayangan tentang CorelDRAW ini, yaitu tentang belajar CorelDRAW. Bagaimana sih belajar CorelDRAW itu yang seharusnya? Oke, teman-teman. Basic CorelDRAW untuk pemula. Nah, karena ini temanya untuk pemula, jadi nanti saya akan ajarin ya step by step. Mulai dari gimana caranya bikin objek, ngatur warna, ngatur garis tepi, bikin tulisan, sampai nanti menyimpan hasil desain kita ini menjadi gambar. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit dulu mengenai apa itu CorelDRAW. Nah, jadi CorelDRAW itu adalah salah satu software desain grafis yang berbasis vektor. Nah, jadi dalam dunia desain grafis itu ada dua format gambar yang biasanya sering dipakai, yaitu adalah raster dan vektor. Nah, bedanya kalau raster itu kalau misalkan kita zoom, ini nanti bakal kelihatan kayak kotak-kotak atau pixelnya. Nah, contohnya kayak di Adobe Photoshop itu basisnya adalah raster. Sedangkan untuk vektor, jika misalkan kita zoom berapa kali pun dia nggak akan kelihatan ada kotak-kotak atau pixelnya. Nah, contohnya kayak Adobe Illustrator atau CorelDRAW itu basisnya adalah vektor. Oke, untuk video tutorial ini saya pakai CorelDRAW yang versi terbaru yang keenam, yaitu CorelDRAW versi 2023. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin pakai versi yang di bawahnya atau mungkin versi di atasnya lagi, sebenarnya nggak masalah karena dari segi tampilan dan juga fitur itu kurang lebih sama sih di tiap versinya kayak gitu. Sebelum kita mulai, ada sedikit informasi buat teman-teman. Nah, apakah di sini teman-teman ada yang suka media yang berbasis GPS, misalkan kayak teman-teman Go? Nah, maka tampilannya bakal berubah seperti ini. Di menu sini kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melihat history project yang sebelumnya terjadi, atau kita juga bisa bikin project baru dengan cara klik new dokumen di bagian sini, atau klik tanda plus yang di bagian sini. Ini fungsinya juga sama, yaitu bikin dokumen baru. Nah, kalau misalkan kita klik new dokumen, dia bakalan muncul seperti ini. Yang pertama, di bagian kiri sini kita bisa menemukan banyak sekali template ukuran dokumen yang sudah disediakan sama Corelnya. Ada A4, A5, ada ukuran website, atau mungkin ukuran dari iPhone misalnya. Oke, tadi kita sudah sama-sama menyimak tentang CorelDRAW yang masih dasar-dasar banget. Cuma untuk ketika kita membuat poster ini nanti, itu yang paling penting adalah kreativitas kita tentang tata letak desainnya yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 yang lalu, tentang tipografinya, tentang pemilihan gambar, tentang membuat gambar dan lain sebagainya. Itu yang paling penting ketika kita membuat sebuah poster. Kemudian dalam membuat sebuah poster juga yang paling penting adalah komunikasi. Jadi poster kita ini bisa untuk orang tuh mengerti tentang apa sih yang ingin pesan, apa sih yang ingin kita sampaikan melalui poster kita gitu loh. Jadi penting banget membuat poster tuh nggak bisa asal-asalan, nggak bisa hanya sekedar masukin tulisan, masukin gambar dan sebagainya, tapi benar-benar harus bisa menyampaikan pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca atau yang melihat seperti itu. Selanjutnya yaitu ibu akan membagikan lembar kerja murid, yaitu pembuatan poster kemerdekaan. Bagikan dulu lembar poster kemerdekaan. Kalau dulu namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalau sekarang peserta didiknya diganti murid. Nanti satu kelompok 2 orang. Bisa dibuka dulu lembar kerja muridnya. Oke, ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada alat dan bahan.
bebas hak cipta. Ya, berarti nanti bisa ambil di internet untuk gambar-gambar pendukungnya. Lalu ada kertas atau sketsa manual. Nah, ini biasanya tuh kita sebelum membuat poster atau sebelum membuat logo kan kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu ya di kertas. Jadi kita punya sketsanya dulu baru kita aplikasikan ke dalam komputernya atau ke dalam CorelDRAW-nya. Oke? Oke. Petunjuk kerja atau langkah-langkah kegiatan. Yang pertama ada persiapan. Tentukan pesan utama yang ingin disampaikan dalam poster kemerdekaan itu. Nah, tentukan pesannya mau kalian sampaikannya seperti apa sih pesannya gitu. Lalu yang kedua, buat brief singkat atau tujuan, kemudian target audiens, pesan utama, serta media publikasinya mau ditaruh di mana. Kita sepakati nanti kita upload di Instagram ya. Media publikasinya kita upload di Instagram. Lalu buat sketsa di awal, thumbnailnya di kertas atau digital. Lalu langkah kedua itu produksi. Buka perangkat lunak desain grafis pilihan. Tadi kita sama-sama memilih CorelDRAW ya. Lalu atur ukuran kanvas poster, misalnya A3 untuk digital. Lalu masukkan elemen visual seperti gambar, icon, ilustrasi, warna, tipografi yang mendukung tema kemerdekaan. Terapkan prinsip desain komunikasi visual, keseimbangan, kontras, keselarasan, irama, dan visual. Ini kelas 10 kemarin sudah belajar banyak banget tentang prinsip desain komunikasi visual yang harus cantik. Karena sekali lagi ketika kita membuat sebuah desain itu benar-benar harus enak banget dipandang gitu. Tidak hanya sekedar ganti jadi, enggak. Terlalu ramai desainnya juga nggak baik, terlalu sepi juga nggak baik, seperti itu. Jadi prinsip desain komunikasi visualnya harus oke banget nih. Lalu simpan hasil desain dalam format asli dan juga format publikasi. Jadi nanti simpan dalam format CDR dan juga JPEG ya. Lalu yang terakhir adalah presentasi. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari posternya. Sudah dibaca, sambil dibaca LKM-nya, lembar kerja sudah dibaca. Ini membagikan kertas, silakan nanti dibuat sketsa posternya. Lalu kalian mengaplikasikan sketsanya di CorelDRAW. Lalu kalau sudah selesai baru dipresentasikan ya. Biasakan ketika membuat sketsa dikasih garis tepi ya.
dan mendalam. Jadi poster kalian itu tentang apa, kemudian kenapa kalian mengangkat konsep ini atau tema ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena ini presentasi berarti harus menyampaikan atau penyampaian atau komunikasinya yang bagus. Penyampaiannya sangat jelas, runtut, komunikatif, menarik perhatian audiens, seperti itu. Lalu ada visualisasi atau media, menampilkan karya dengan sangat baik, jelas, menjelaskan semua elemen visual dan alasannya. Misal kalian menggunakan gambar bendera atau gambar Bapak Soekarno atau gambar Garuda, kira-kira menurut kalian aja deh, menurut kalian itu kenapa kok kalian masukkan gambar Garuda ke dalam situ? Atau mungkin ada angka 80 ya, sesuai dengan tahun kemerdekaan kita, yaitu 80 tahun. Itu kenapa dimasukkan? Kenapa nggak buat sendiri, misalnya pakai font, pakai tekstul, atau kenapa kalian mengambil di gambar, misal ambil di gambar angka 80-nya. Pokoknya berkaitan dengan desain kalian, nanti bisa dijelaskan alasan-alasan dibalik pembuatan desain tersebut. Kemudian kepercayaan diri, sangat percaya diri menyampaikan tanpa membaca catatan serta meyakinkan audiens. Jadi ya pada umumnya ya, seperti umumnya namanya presentasi kan kita berbicara di depan publik gitu. Jadi kalau misal punya teks ya dibaca dikit-dikit nggak apa-apa, tapi kalau misal punya teks itu lebih baik. Jadi benar-benar mempresentasikan hasil posternya, hasil desainnya dengan baik dan menjelaskan kepada audiens atau teman-temannya. Lalu ketepatan waktu, tepat waktu sesuai alokasi yang diberikan. Nah, ini Ibu memberikan alokasi waktu per orang presentasi itu selama kurang lebih 10 menit. Tulisan Dirgahayu Indonesiaku 17 Agustus 2025 saya membuat sendiri. Untuk bendera, terus logo, gambar orang Panjat Pinang dan tari tambang saya mengambil dari Google. Lalu untuk garis putih lengkung ini saya membuat sendiri, dan tulisan media sosial SMK saya membuat sendiri. Untuk logo di atas SMKPK Provinsi Lampung, SMK Negeri 1 Supragung, dan DKV SMK Negeri 1 Supragung saya mengambil dari Google. Oke, Pak, Ibu mau tanya sama Dava. Menurut kamu kan tadi salah satu desain yang Dava buat itu adalah desain seperti ini ya. Buatnya pakai apa, Pak? Buatnya menggunakan freehand dulu. Freehand tool. Oke. Kenapa? Buatnya apa desain kayak gitu? Apakah melambangkan ombak atau awan atau apa? Agar tidak terlalu ini Bu, apa? Kayak Ada yang kurang benar nggak, Pak? Nggak tahu. Berarti menurut kita nggak benar. Oke. Benar menurut kita ya. Sekarang Ibu tanya sama anak-anak sama yang lain audiens, kira-kira menurut kalian logonya Dita apa? Ada yang perlu direvisi kah atau apa? Oke, Dava. Tulisannya Bu. ini Bu, itu kan tulisan Dirgahayu itu kan kayak itu kan bentuk pita Bu. Iya. Nah itu warnanya merah terus background belakangnya merah, jadi tabrakan Bu, nggak kelihatan. Oke, itu masalah background ya? Iya Bu. Masalah background. Oke. Terus ada lagi? Bu. Oke, Safina. Apa Itu tuh? tulisannya Dirgahayu itu Dirgarahayu Bu. Oh, Dirgahayu. Coba kita lihat dulu tulisannya. Saya juga. Dirgahayu. Oh iya, Dita. Ternyata yang tulisannya adalah Dirgahayu. Yang benar itu adalah Dirgahayu. Oke, berarti nanti kita direvisi lagi. Oke. Nanti direvisi lagi ya. Yang Dirgahayunya. Kemudian tadi juga Dava bilang kalau apa tadi Pak? Backgroundnya ya. Iya Bu. Ya, kalau misal diperbesar sih ya kelihatan, tapi tetap merah, ketemu merahnya enggak ini ya, rata-rata ya. Berarti mungkin maksudnya Dita pengennya buat ini ya, tak buat merah putih gitu ya, kayak bendera gitu ya. Oke. Tapi ternyata karena backgroundnya ini tetap backgroundnya ini udah merah, tetap utama merah, jadinya dia nggak kelihatan gitu ya. Oke. Tapi oke, itu aja yang perlu direvisi ya, Kak ya. Untuk keseluruhannya Ibu udah suka, penulisannya juga
juga udah oke, cara penyampaiannya juga detail untuk Ibu. Oke, terima kasih Dita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah tampil presentasi mempresentasikan hasil proses kemerdekaannya. Sekarang kita akan lanjut yaitu melakukan refleksi. Nah, di sini Ibu memiliki 4 pertanyaan terkait dengan refleksi, yaitu kita tuh bertanya dengan diri kita sendiri sejauh mana sih pemahaman yang sudah kita lakukan. Yang pertama, apakah Anda sudah bisa mengoperasikan software desain grafis dengan baik? Dalam hal ini adalah Corel Draw tadi ya. Silakan tanya sama dirinya masing-masing. Kira-kira dari angka 1 sampai angka 10 kira-kira sudah berapa nilainya seperti itu. Lalu yang kedua, apa tantangan terbesar dalam mendesain poster kemerdekaan? Nah, kan pasti punya tantangan masing-masing kan. Kemarin itu apakah mungkin dari segi internetnya atau mungkin memang dari segi bingung Bu cari idenya tuh gimana sih Bu, aku kok harus mentok banget atau piye ngono, atau mungkin dari segi toolsnya yang susah digunakan atau seperti apa. Lalu yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip desain komunikasi visual dalam karya Anda? Sekali lagi Ibu tadi bilang di awal tadi juga Ibu bilang bahwasanya sebelum kita melakukan desain atau sebelum kita membuat poster, kita tuh harus menerapkan prinsip-prinsip desain komunikasi visual, yaitu keseimbangan warna, keseimbangan bentuk, tata letak, tipografinya, tulisannya harus seperti apa. Jangan sampai backgroundnya terang, tulisannya ikutan terang, atau backgroundnya gelap, tulisannya gelap. Kan harus kontras kan antara background dan juga tulisan. Itu termasuk dalam prinsip desain komunikasi visual. Jadi bagaimana penerapannya nanti silakan masing-masing dijawab berdasarkan poster yang sudah dibuat juga masing-masing. Lalu yang kelima, yang keempat, apa perbaikan yang akan Anda lakukan di poster berikutnya? Kira-kira kalau poster pertama kan kemarin yang pertama itu poster bahasa Inggris tentang tulisan itu ya bukan. Terus ini ada poster yang kemerdekaan di mana kalian tuh benar-benar harus menghidupkan suasana kemerdekaan di dalam poster kalian. Nah, kira-kira hal-hal apa sih yang masih perlu diperbaiki di poster berikutnya, atau mungkin berkaitan dengan tipografi Bu, berkaitan dengan saya tuh masih sering typo, masih sering harusnya titik jadi koma, atau mungkin harusnya huruf besar tapi huruf kecil semua, atau mungkin gambarnya terlalu mepet-mepet, belum terlalu detail melihatnya gitu ya. Itu bisa nanti kalian jawab di nomor 4. Oke, bisa dipahami? Sekarang silakan anak-anak untuk dapat melakukan refleksi di bukunya masing-masing atau di lembar ketiga muridnya tadi, kemudian nanti bisa dikumpulkan. Silakan. Kita sudah selesai melakukan refleksi, sudah di akhir perjumpaan, sudah di akhir penutup. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugasnya hari ini dengan baik. Kemudian insya Allah kita ketemu lagi hari besok, dan perlu diingat untuk pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan pembuatan poster menggunakan Corel Draw. Itu nanti insya Allah akan bermanfaat ketika nanti kalian PKL ya. Nanti kan tahun depan kan kalian PKL, itu akan bermanfaat, yaitu biasanya sih di tempat PKL itu menggunakannya aplikasinya Corel Draw ya. Tidak hanya membuat poster, yaitu membuat banner. Kalau besok kalian PKL dicetak banner, berarti biasanya pakai Corel Draw. Nah, itu bermanfaat juga seperti itu. Terima kasih untuk hari ini, semoga
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam